Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni dari kelas Manajemen 22C dengan NPM 22411208, ingin menjelaskan teori dari etika bisnis. Pada umumnya, teori etika ini membicarakan mengenai bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan normal. Meskipun terdapat 6 teori yang harus dipelajari dalam konsep, terdapat beberapa teori dalam etika bisnis. Saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Yang pertama ada teori deontologi. Teori ini menekankan pada kewajiban seseorang dalam berperilaku sesuai dengan tanggung jawab. Seperti contohnya saat bekerja di suatu perusahaan, kemudian mendapatkan tugas menangani pemasaran produk yang sesuai dengan teori deontologi. Dia harus menerapkan sistem itu dalam suatu perusahaan tersebut dengan menggunakan teori deontologi. Yang kedua yaitu ada teori teleologi. Teori teleologi yaitu teori yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu sendiri. Suatu tindakan itu akan dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik juga, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna bagi semuanya. Yang ketiga yaitu ada teori hak. Teori hak berbicara terhadap sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Karena nantinya jika dilihat dari segi bisnis, adanya keputusan yang dibuat dan diambil oleh perusahaan tidak melanggar hak seseorang. Secara realita disebutkan bahwa setiap manusia yang lahir di muka bumi ini memiliki hak, dan hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. Di antara hak yang harus diperjuangkan adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti memperoleh pendidikan, kesejahteraan, pelayanan kesehatan yang baik untuk dirinya sendiri. Yang keempat yaitu ada teori keutamaan. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas, karena setiap orang merasa ingin selalu diutamakan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan dan keutamaan yang diinginkan seseorang akan menimbulkan rasa egoisme pada individu yang bersangkutan. Yang kelima yaitu ada teori relatif. Teori relatif ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau disebut dengan egois. Pada diri manusia, individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar. Sistem dan pembuat keputusan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya masing-masing. Dalam teori relatif ini dijelaskan jika pandangan dan pendapat seseorang yang bersifat sangat subjektif. Artinya jika si A yang terbaik, dia belum tentu si B memiliki pandangan yang sama, dan begitu seterusnya. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang berbeda-beda. Yang keenam yaitu ada teori etika dan agama. Sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalani kehidupan yaitu agama. Tanpa adanya agama tidak akan memiliki landasan dalam kehidupan dan berpikir. Adanya hubungan erat antara agama dan filsafat, begitu pula sebaliknya. Seiring pandangan-pandangan filsafat bersediakan pada nilai-nilai agama. Sehingga banyaknya karya filsuf jika ditilik secara dalam berdasarkan pandangan dari nilai-nilai agama. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam teori etika bisnis kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.